Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya membuat video ini karena mungkin teman-teman belum sempat join, jadi saya menyiapkan materi dalam bentuk video ya. Oke, baik. Tadi agak noise suaranya karena saya hidupkan kipas. Jadi mungkin saya akan ke sini dulu ya. Jadi kalau di soal UTS kemarin itu ya, batasan yang teman-teman kerjakan atau yang kita bahas sebelumnya itu bagaimana sebuah objek 3D dapat ditampilkan melalui Assembler Studio ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus sampai ke augmented reality atau AR-nya, tetapi bagaimana objek itu bisa ditampilkan dalam bentuk tiga dimensi. Nah, itu sampai di situ saya kira cukup ya. Nah, perihal nanti mau ditampilkan dalam bentuk augmented reality, nah itu kan di Assembler Studio ya, bisa langsung di tinggal melakukan pembayaran sih sebetulnya ya. Nah, karena kita menggunakan versi free ya. Jadi kemarin ya kita hanya bisa menampilkan visualisasi 3 dimensinya ya, kemudian dapatkan link tersebut ya, kita dapat menampilkan pergerakannya juga, kita bisa menampilkan teksturnya seperti itu ya, kita bisa menampilkan suara, tapi suaranya ini hanya yang bisa diaplikasikan adalah suara yang dari Assembler Studio. Nah, seperti itu. Jadi saya kira itu yang bisa teman-teman explore daripada soal UAS ya, soal UTS kemarin. Jadi pada pertemuan ini ya teman-teman, mungkin saya pembahasan kita akan bergeser ke ini ya. Oh ya, ini sudah ada satu yang mengerjakan ya. Oke, ini saya ada yang WA ya. Oke, saya balas dulu WA teman-teman. Saya sedang membuatkan video. Oh ya, ini ada Carmelo ya. Carmelo juga sudah datang ini. Ini sekalian saya rekam aja ya, Carmelo ya. Ini saya sudah melakukan rekaman ya. Jadi apa yang ingin saya tampilkan ini ya, ini bisa saya langsung share screen aja kali ya. Ini ada Carmelo yang yo nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini sekalian saya rekam sih ini ya, buat nanti teman-teman bisa lihat kembali. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini terkait materi animasi eksperimental versi yang beda. Kalau kemarin kan teman-teman sudah melakukan pengerjaan UTS lah gitu. UTS-nya itu bagaimana 3D itu bisa ditampilkan melalui Assembler Studio kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang bagaimana 3D ya dapat diaplikasikan ke dalam eksperimental animasi yang lain. Nah, ini yang saya sampaikan itu berupa holografik. Jadi pengaplikasian atau eksperimentasi daripada animasi ke bentuk
untuk yang lain. Ini salah satu yang saya contohkan adalah hologram box gitu ya. Nah begitu. Nah ini yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Jadi ini yang ingin saya sharing ke teman-teman. Jadi sebetulnya ini kan berangkat dari permasalahan atau persoalan, tapi di sini ya nggak harus detail itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kalian bisa menampilkan, apakah itu ingin mempromosikan sesuatu, ya nggak apa-apa, boleh saja tanpa adanya permasalahan juga ya, karena ini kan belum sampai ke level tugas akhir gitu ya. Jadi latihan dulu aja gitu ya, latihan dulu aja sekarang gitu. Nah kalau saya waktu itu ini juga mungkin kalau saat ini ya saya sebutnya sebagai animasi eksperimental ya. Bagaimana animasi bagaimana sebuah 3 dimensi ya, objek 3D dapat bekerja melalui sebuah project animasi atau melakukan eksplorasi ya. Jadi kan karena di animasi eksperimental itu saya di sini memahami sebagai sebuah eksperimen yang kita lakukan melalui objek-objek atau karakter yang bisa kita animasikan dengan mengkombinasikan ke dalam berbagai medium. Apakah medium itu bersifat online ya ataupun offline gitu kan. Nah kalau ini kan sifatnya online, ini bisa sifatnya 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah saya berangkat dari persoalan bahwa bahwa di salah satu museum yang ada di Bandung ya, itu Museum Geologi Bandung, saya melihat ada satu persoalan di situ ya. Bagaimana fosil yang ditampilkan itu masih bersifat statis, sehingga informasi yang disampaikan itu anak-anak, karena target saya kan ini anak-anak gitu ya, anak-anak usia SMP, SMA lah ya, dimana mereka itu belajarnya itu tentang fosil ya, sejarah fosil, kemudian sebut saja ini kan dinosaurus. Jadi mereka pada kurikulumnya itu belajar tentang dinosaurus ya, atau makhluk purba lah seperti itu ya. Nah ketika mereka mengunjungi museum ya, tentu mereka akan mencari informasi terkait itu. Nah ada batasan-batasan informasi yang mereka dapatkan gitu ya. Mereka ingin mendapatkan suatu hal yang lebih luasa terkait informasi itu, tapi mereka hanya mendapatkan informasi berupa video ya kan. Kemudian video kan artinya bentuknya flat ya gitu ya, flat, hanya bisa dilihat dari layar. Kemudian mereka di sana mendapatkan informasi bentuknya teks dan gambar gitu ya, dan gambar yang dihasilkan. Nah setelah saya melakukan sedikit prawawancara bahwa ternyata mereka ini, ketika saya coba perlihatkan sebuah medium yang berbasis dimensional gitu ya, dimensional artinya dimensional itu kan berupa 3D ya, 3D yang bisa keluar di lingkungan nyata gitu ya. Nah dan mereka ini menjawab setuju gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan eksplorasi sesuai dengan bidang yang saya geluti gitu. Maka hadirlah sebuah saya beri nama sebuah multimedia ya. Artinya ini saya sebut sebagai interaktif media atau multimedia eksperimental gitu ya. Holobox fosil dinosaurus gitu ya. Nah itu kemudian kita ke konsep medianya. Jadi konsep medianya di sini itu, nah ini kan ini hanya storyboard ya yang saya sampaikan dalam informasi yang ingin saya ceritakan dalam medium eksperimental itu. Nah di sini tidak hanya 3D yang saya tampilkan, tetapi juga ada logo, kemudian ada informasi yang saya proses ya dari berbagai sumber gitu ya. Itu kemudian
saya rangkai ke dalam bentuk ya informasi sajian atau ringkasan informasi yang saya proses dalam bentuk storyboard gitu ya nih. Kalau kita lihat tadi ya, storyboard, kemudian nah ini prosesnya ya, storyboard ya, tadi ya ada storyboard juga tadi ya. Storyboardnya itu prosesnya ada di sini, nanti ada di rangkaian ini ya. Nah ini proses storyboard ya. Jadi storyboard tadi yang saya sebutkan, mungkin saya ini penggambarannya secara keseluruhan ya. Ini saya lakukan dokumentasi fosil yang ada di sana ya. Kemudian saya mengambil referensi fosil ya, dari buku maupun online. Kemudian saya merancang storyboardnya. Kemudian saya merancang modelingnya ya. Kemudian teksturnya ya, ini kan teman-teman sudah melalui proses ini ya. Kemudian rigging ya, sudah dapat juga kemarin ya. Tinggal nanti diarahkan ke mediumnya seperti apa nanti ya. Ini dilakukan proses seperti itu. Kemudian karena saya melakukan proses animasi eksperimental di sini menggunakan dengan konsep hologram yang dapat dilihat dari 4 sisi, depan, belakang, kiri, dan kanan. Jadi saya melakukan render 4 sisi. Ini teknisnya nanti. Kemudian hasilnya berupa gambar yang kemudian dikompil dalam bentuk video dan diproses melalui Adobe Premiere nanti ya. Itu toolsnya akan digunakan. Nah berikutnya ini ada sound ya. Sound ini kan memproduksi suara gitu ya. Kemudian di sini ada narasi yang kemudian diubah ke dalam bentuk dubbing ya. Kemudian ada background juga ya. Nah di sini saya melakukan perekaman. Nah kalau untuk background ini saya mendownload sound yang sudah ada. Kemudian baru dua komposisi tadi ini ya diproses lagi, kemudian jadi video editing ya. Kemudian image atau video itu diimport ya, dijadikan satu, kemudian dirender. Kurang lebih seperti itu prosesnya teman-teman ya. Ini dari referensi karakternya, kemudian hasil akhirnya seperti ini, tampak depan, tampak belakang, tampak samping, kiri dan kanan. Nah ketika kalian bermain di Blender ya, jadi ada 4 kamera yang nanti kalian hasilkan, yang kalian hasilkan nanti di Blender ya. Yang kalian setting Nah ini kemudian ini teksturnya ya. Ketika saya breakdown teksturnya hasil seperti ini ya. Kemudian ini dilakukan penyesuaian di jendela view editor ya. Atau UV editor gitu ya. Hasilnya seperti ini ketika di render, kemudian diberikan penulangan ya. Kemudian nah ini tadi yang saya sampaikan, ada rendernya itu render 4 sisi. Jadi lakukan setting terhadap 4 sisi kamera, setting di depan ya, di depan objeknya, di belakang objeknya, di kiri dan kanan objeknya. Seperti itu ya. Nah, dan tampilannya seperti ini nanti ya. Ketika dilakukan render ya. Nah, ini tahap selanjutnya. Nah, jadi ada 4 karakter, ada 4 objek yang saya hasilkan di sini ya. Ini hanya contoh saja. Nanti bisa saja berbeda apa yang teman-teman lakukan. Ini adalah proses dubbing ya. Dubbing waktu itu saya melakukan standar saja ya, dengan menggunakan laptop di sini. Kemudian video editingnya, ini proses video editing saya menggunakan Adobe Premiere. Jadi 4 sisi tadi digabung jadi satu ya. Ada atas, ada depan, belakang, kiri dan kanan. Seperti ini hasilnya ya. Kemudian di drag ke jendela jendela editingnya di sini ya. Di sini juga digabungkan soundnya. Ini kan ada soundnya ya. Ada sound, ada dubbing dan ada background ya. Kemudian dilakukan penyesuaian. Setelah itu dilakukan render, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada 2 yang saya lakukan ya teman-teman ya. Kalau tadi itu pembahasan mengenai persiapan konten. Kemudian yang kedua adalah perancangan medianya. Nah, ini masuklah ke eksperimental offline-nya ya. Pemilihan desain, kemudian referensi holobox, persiapan alat dan bahan, eksperimen, perancangan dan uji coba. Sebelum saya melakukan perancangan, saya membuat sebuah simulasi 3D di sini ya. Jadi jarak antara saya melakukan pengukuran karena di sini saya membuat sebuah
prototype ya, artinya kan ini bukan skala yang sebenarnya, tetapi hanya prototype saja gitu ya pada waktu itu. Kemudian saya mengukur, jadi jarak antara jarak pandang mata orang normal 160 atau 170 lah ya, tinggi orang normal ya, seperti itu di Indonesia. Kemudian hasilnya seperti ini. Jadi saya menambahkan ada box di bawahnya untuk meletakkan prototipe daripada hologram itu. Nah, seperti ini ya yang perancangan saya. Nah, adapun komposisinya yaitu di sini saya menyiapkan monitor untuk memproyeksikan video yang sudah dihasilkan tadi. Kemudian ada rangka, cuman nanti tidak semua yang ada di sini teman-teman ya bisa siapkan gitu ya. Sekarang sudah ada yang lebih gampang ya. Alat-alat ini bisa dibeli sih sebetulnya ya, bisa dicek di marketplace atau misalnya toko-toko online ya. Hasilnya itu seperti ini, itu apa yang saya kerjakan itu hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Jadi prosesnya kiranya nanti teman-teman bisa ini kan prosesnya dulu ya pernah saya lakukan, karena memang dulu itu belum ada yang membuatnya gitu ya. Belum ada yang menjual. Akhirnya saya melakukan eksperimen sendiri dan dan saya lakukan uji coba, dan hasilnya pengukurannya seperti ini ya. Seperti itu ya. Pengukuran seperti ini, jadilah sebuah piramida kaca yang nanti itu dimanfaatkan untuk menangkap proyeksi gambar daripada layar TV ya di atas tadi ya. Kalau kita lihat komposisinya tadi kan ada TV juga kan. Nah, kalau kita lihat di atas ini di gambar kedua ya, keterangan kedua ini ada monitor LCD ya, monitor atau LCD atau TV ya, di mana itu digunakan untuk memutar video ya, video daripada konten yang ingin kita tampilkan. Artinya hasil akhir daripada 3D itu dikompil dalam bentuk video, dan video yang sudah diberikan suara, background, dan itu yang kita hasilkan menjadi sebuah animasi eksperimental gitu ya, atau informasi yang kita sampaikan. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ketika dimasukkan konten ya, ini 3D-nya ini skala-skalanya, ini nah kemudian saya siapkan juga, waktu itu saya siapkan aplikasinya untuk mengontrol daripada untuk mengontrol si konten yang ingin dihasilkan gitu. Karena kontennya di sini kan tidak hanya T-Rex ya. T-Rex ini sebagai primadona yang ada di museum itu. Jadi informasi ini yang banyak yang saya sampaikan, tapi juga gambaran kehidupan yang lain seperti Triceratops. Intinya sih dinosaurus yang hidup di zaman Cretaceous ya waktu itu gitu. Itu yang saya bahas. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya adalah ini teman-teman. Nah, ini setup yang saya lakukan ya dulu. Ini cukup kompleks. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi akan tampil sebuah dinosaurus yang ketika gambar itu ditampilkan atau video itu diputar gitu ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari tampak depan, belakang, kiri, dan kanan itu masing-masing dapat memproyeksikan gambar gitu ya. Dan ini post test yang saya lakukan ya, dan beberapa jejak pendapat atau respon daripada pengguna waktu itu. Nah, apa yang saya harapkan dari yang saya jelaskan saat ini ya, teman-teman bisa melakukan eksperimen ya dengan menggunakan bisa dicari sih sebenarnya ya, bisa dicari, sudah ada yang menjual